warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mempersiapkan dulu ya. Silakan Umam disiapkan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, lihat dulu persiapan ATM-nya. Sudah ada semuanya. Buku paketnya sudah ada. Iya. Kemudian sampah-sampah di bawahnya, silakan. Oh, bersih. Nah, itu ada saya lihat bekas gula-gula di bawah. Bisa diambil dulu. Oke. Pertemuan sekarang kita akan masuk pada tujuan pembelajaran merancang desain konsep penulisan puisi. Kemudian kita akan menulis puisi. Ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, kita ice breaking dulu. Lihat, ini gambar apa? Ya, kopi. Semuanya kopi. Ada yang lihat bukan kopi di sini? Oke, silakan Akbar. Nah, yang mana Akbar? Kita lihat fokusnya Akbar. Tidak lihat? Yang mana? Yang atas ini. Ini, Bu. Ya. Ini ya. Sudah dapat. Berarti Akbar fokus. Pekan lalu itu yang kita bahas apa ya? Ayo. Ya, spasial. Unsur-unsur puisi. Coba Kaila, apa saja itu unsur puisi Kaila? Atau Husnul? Unsur puisi sebenarnya ada banyak, tapi Ya. yang saya tahu itu kurang lebih ada dari SMA. Iya. Jadi itu merupakan gagasan pokok Iya. yang membangun sebuah cerita atau karya. Terus selanjutnya itu ada amanat. Iya. Amanat sendiri itu artinya pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita melalui karyanya. Ada juga tipografi, ada juga majas. Oke, cerdas sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Artinya Husnul mempelajari kembali di rumah ya materi unsur pembangun puisi ini. Sekarang kita lihat pertanyaan pertama. Apakah kalian pernah menulis sebuah puisi? Sudah pernah? Pernah? Nah. Tentang alam. Tentang alam. Oh, alam apa ini? Bencana alam kah? Keindahan alam? Keindahan. Oh, di mana inspirasi itu? Apalagi gunung, laut apa? Pantai. Oh, sering ke pantai. Bersama siapa? Oh, sendiri. Iya. Pembelajaran kita hari ini ibaratnya kita adalah arsitek. Kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Ya, kita akan menyatukan puisi kalian semua menjadi sebuah buku. Jadi ada sebuah tayangan film, silakan ditonton. Ini bahkan tayangkan. Ada 2 film ya. Ya. Merasa banyak bersalah. Ayah berjuang untuk Memenuhi egonya. iya, egonya anaknya. Silakan dinaikkan buku tulisnya. Dibuka buku paketnya halaman 189. Yang punya laptop boleh dinaikkan. Nah, sekarang kita mau merancang desain konsep penulisan dengan mengisi LK, mengisi lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Silakan di scan barcode-nya untuk mendapatkan link menuju LK ini. Ya. Boleh satu orang maju? Yang lain dari tempatnya juga boleh. Bisa? Mari Bu. Terbaca ya? Coba angkat tangan yang tidak bawa laptop atau yang tidak punya. Ibu kasih secara manual ya. Silakan. Yang tidak punya laptop. Silakan diperhatikan, di sini ada beberapa aspek yang perlu diisi. Ini ibaratnya konsep sebelum kita menulis puisi,
Kita bikin dulu nih rancangannya supaya kita punya gambaran, ya. Aspek pertama adalah inspirasinya itu bersumber dari mana. Setelah ini tuliskan aspek yang kedua. Aspek yang kedua adalah hal yang saat ini saya rasakan. Misal, kan tadi tentang ayah kan beda-beda semua kondisinya ya. Ada yang LDR-an dengan ayahnya. Ada yang bahkan mungkin bisa jadi ayahnya sudah ada di tempat yang lain. Kalau dia puisi lirik digunakan untuk memaparkan gagasan. Kalau deskriptif itu dia lebih mengungkapkan pendapat atau kesan penyair. Ini biasanya kritik sosial ini. Jadi bisa langsung ditulis saja puisi naratif. Doa tulis untuk ayah ini lebih kerasa iba ini ya Bu. Ya. Ini puisinya. Oh, perjuangan tentang temanya dia. Ya. Kira-kira masuk di mana ya? Dia kalau puisinya itu dihadirkan untuk memaparkan satu cerita. Misalnya tentang kesedihan. Kalau setelah sudah ditulis di ini, bisa dikumpul ke Google Drive. Coba Ibu cek ya. Silakan Isani ke sini dulu. Judul puisinya sama draft puisi langsung ya, Bu. Oh ya boleh. Puisi balad ini bisa langsung naratif juga. Karena kan naratif jenisnya balada. Oke, sekarang kita mencoba untuk melihat beberapa hasil kerja temannya. Temannya ya. Oke, kita mulai dari siapa nih? Yang mau ada lembar kerja saya. Ya. Di sini yang pertama inspirasi bersumber dari ayah. Kemudian yang kedua hal yang saat ini Halo, saya perhatikan dulu. rasakan dan alasannya Ayo, perhatikan. kesal dan sedih karena kurang kasih sayang dari ayah. Pendeskripsian objek atau emosi sedih dan kesal. Tema yang akan saya angkat untuk dikembangkan menjadi puisi itu seorang anak yang mendapat kasih sayang dari ayahnya. Ya. Jenis puisi itu naratif yaitu balada. Judul puisinya itu Penantianku Ayah. Oke, bisa dibacakan? Oke, silakan Nak disimak dulu temannya, kita lihat dan mungkin ada masukan dari teman-teman kira-kira mungkin ada diksi yang perlu diganti atau gimana ya, kita sama-sama merevisi. Oke, silakan dibaca ini. Penantianku Ayah. Jika kau mencobek perasaanku ayah, rasa sakit dan menyedihkan menumpuk di hati ini. Oke, tepuk tangan dulu. Bisa digambarkan sedikit mengapa mengambil itu kan tadi sudah ada di rancangan ya, bisa disampaikan secara lisan lagi. Saya ambil puisi ini karena saya mengambil Silakan. tema ini karena saya tinggal jauh dari orang tua karena orang tuaku kerja di luar kota. Di luar kota. Terus kan jarang berkomunikasi. Ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Nini yang sudah baik. Ada beberapa mungkin yang perlu direvisi kalimat kalian bisa lebih diksinya mungkin lebih dipertajam lagi ya. Tapi alhamdulillah sudah bagus. Lanjut lagi, ayo. Jadi ini Ya. puisi ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah. Ya. Oh, perjuangan. Ini perjuangan. Oke. Oke, sekarang fokus dulu dah, fokus dulu ke temannya. Iya, silakan. Jadi pertama dalam membuat puisi ini saya terinspirasi oleh ayah saya, yang dimana ayah saya itu sangat keras, bukan karena keras dia emosi atau bagaimana, tapi dia keras karena selama masa mudanya dia melewati banyak rintangan dan hal tersebutlah yang membuat ayah saya keras. Ya. Tapi bukan keras terhadap anaknya, Tegas tapi kali ya. tegas. Iya. Oke. Jadi judul puisinya adalah Lelaki di Sudut Lorong. Lelaki di sudut lorong. Judulnya Lelaki di Sudut Lorong. Iya. Lelaki. Kenapa beringus? Iya. Dia adalah lelaki kuat bak baja dan sabar bak laut.
lelaki di sudut lorong. Dia adalah ayahku. Masa mudanya telah menjadikannya batu. Kerasnya hidup membuatnya dia tegar. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat begitu banyak kaya majas ini. Tadi ada majas paradoks di dalamnya. Contoh, miskin harta tetapi kaya ilmu. Itu paradoks. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fasya. Oke. Alhamdulillah semua tadi sudah mengirimkan. Di sini juga ada beberapa yang mengirimkan. Aden mungkin bagaimana perasaannya setelah mengikuti rangkaian pembelajaran ini? Enak sekali, Bu. Ya. Ya. Oke. Kalau apa tadi? Enak sekali. Bagaimana rasanya? Iya, iya. Bagaimana rasanya plong? Iya, plong kita karena Iya. dituangkan di ekspresi kita di sini tuh. Ya. Nah, baik. Siapa nih yang bisa menyimpulkan materi pelajaran hari ini? Jadi setelah kita mempelajari unsur-unsur puisi kemarin, alhamdulillah Ya. sekarang juga kita bisa membuat puisi dengan apa itu puisi naratif, puisi deskriptif, Ya. dan ada juga jenisnya seperti balada. Ya. Dan alhamdulillah Banti telah mengajarkan dengan baik sampai semua dapat membuat puisi dengan menyentuh gitu. Apa materi yang kalian dapatkan? Kemudian apa yang kalian harapkan setelah pembelajaran ini? Itu dituliskan dalam sticky note ini, kemudian ditempelkan ke papan refleksi ya. Kemudian bahagia, dia merasa bahagia, semangat karena bisa belajar materi puisi, belajar unsur pembangun puisi, dan coba membuat puisi sendiri. Ananda sekalian, tibalah kita di akhir pembelajaran. Kita telah melakukan kegiatan menulis puisi. Kita sudah melakukan kesimpulan materi hari ini. Apresiasi juga untuk teman-temannya yang sudah naik membacakan puisinya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Ya, makasih ya Ananda sekalian yang sudah fokus di pembelajarannya Ibu Anti di pelajaran bahasa Indonesia. Oke, jadi pekan depan itu kita sudah mulai masuk ke ujian sumatif ya. Sumatif akhir. Kita sudah mau melakukan penilaian akhir semester. Saya harap puisinya itu yang mau direvisi segera dikumpulkan. Kemudian kita akan membuatnya menjadi sebuah kenangan abadi dalam bentuk tulisan. Siap. Siap. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam